Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Raffi dengan NIM 07 dan teman saya Maujib Amirul Qawim dengan NIM 11. Kembali lagi di mata kuliah pengantar ilmu sejarah yang diampu oleh Ibu Wafiatu Maslahah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan memori. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, langsung saja ke pengertian yang pertama, yakni pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Yunani, yakni historia. Artinya mengusut pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Ini adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga sejarah, babat, hikayat, riwayat, atau histori. Dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Terutama ini kejadian bagi kerajaan-kerajaan yang memerintah. Terus istilah ini juga berhubungan dengan peristiwa masa lalu serta penemuan, koleksi, organisasi, dan penyajian informasi mengenai peristiwa ini. Berikut peran dan kedudukan sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini adalah suatu peristiwa memiliki kekhasan tersendiri yang tidak terdapat pada peristiwa lain. Berpengaruh besar terhadap peristiwa dan jalan hidup suatu kelompok, baik secara nasional bahkan global. Jadi sejarah sebagai peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa tersebut saja, tidak bisa dialami di masa yang akan datang ataupun masa kini. Yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah pada masa lalu dikisahkan kembali dalam bentuk data sejarah. Data sejarah ini bisa ditulis, bisa dari ingatan yang bersangkutan, dan juga media-media atau sumber-sumber lainnya. Jadi sejarah sebagai kisah ini adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu diceritakan kembali di masa kini atau masa yang akan datang juga bisa. Terus yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu ini adalah sejarah yang memiliki metode, artinya sejarah harus melakukan pengamatan yang didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maujib Amirul Qawim NIM 11 akan meneruskan dari materinya Mas Aidil Raffi tadi. Menurut para ahli sejarah, yaitu menurut J. Bank dalam buku ilmu sejarah dan historiografi, arah dan perspektif sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, senada dengan itu, sejarah asal Amerika menurut Robin Wing berpendapat sejarah merupakan pembelajaran tentang manusia dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sementara menurut ahli sejarah dari Indonesia, Sartono Kartodirjo mendefinisikan sejarah lebih detail lagi. Menurutnya, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. 4. Menurut sejarawan Inggris Sir Charles Firth, sejarah merekam kehidupan manusia, perubahan yang terus berlangsung, merekam ide-ide dan merekam kondisi-kondisi materi yang membantu memerintangi perkembangannya. Yang kelima, menurut sejarawan
Inggris John Tosh, sejarah merupakan memori kolektif pengalaman melalui pengembangan suatu ras, idealitas sosial manusia, dan prospek manusia. Yang keenam, di barat, menurut Herodotus dianggap sebagai bapak sejarah. Dia bersama dengan sejarawan yang Thucydides dinilai membentuk dasar untuk studi modern mengenai sejarah manusia. Pengertian sejarah. Sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang membentuk masa kini. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah dan membantu kita untuk menjadi pribadi maupun bangsa yang lebih baik. Tapi karena sejarah merupakan peristiwa lampau yang telah terjadi dan tidak dapat diulangi, sumber-sumbernya pun terbatas. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, baik berdasarkan sifat maupun bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber sejarah menurut primer. Sumber sejarah yang termasuk ke dalam sumber primer dalam berupa peninggalan asli yang benar-benar berasal dari zaman tersebut. Contohnya yaitu prasasti, kronik, dan catatan peristiwa dan piagam. Sedangkan sumber sekunder merujuk kepada benda-benda tiruan. Dari hasil-hasilnya, sumber sekunder bisa juga berupa sumber kepustakaan. Contoh sumber sejarah sekunder yaitu tiruan prasasti yang banyak ditemukan di museum, terjemahan kitab, dan laporan penelitian sejarah. Sedangkan sumber tersier, sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Adapun sumber sejarah berdasarkan bentuk ada 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya sumber sejarah tertulis berupa prasasti maupun catatan harian. Sedangkan sumber lisan, sumber sejarah berupa sumber lisan dapat dari keterangan langsung para pelaku maupun saksi mata dalam peristiwa sejarah tersebut. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan, contohnya berupa candi dan gerabah. Manusia dan sejarah. Unsur-unsur sejarah itu secara umum adalah peristiwa yang dialami oleh manusia yang sudah terjadi di masa lampau. Sejarah tentunya dibangun oleh beberapa unsur karena unsur tersebut yang membentuk sebuah sejarah, yaitu manusia. Di dalam sejarah, manusia memiliki peran yang sangat penting karena manusia adalah sentral dari sebuah sejarah. Perbuatan, gejala, dan keadaan manusia dalam ruang dan waktu tertentu menjadi penentu dari suatu peristiwa sejarah. B. Ruang sejarah tentunya terikat pada ruang atau tempat tertentu yang merujuk pada aspek geografis. Geografi itu sendiri meninjau kegiatan manusia dan peristiwa yang terjadi dalam dimensi ruang. Dengan adanya unsur dimensi ruang, maka akan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang peristiwa sejarah menjadi real. Yang C. Waktu. Tidak hanya terikat pada ruang, sejarah itu terkait dengan waktu atau periode. Waktu merupakan unsur yang sangat penting dalam kondisi sejarah karena sejarah membahas aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. D. Kausalitas. Jika
penyampaian sejarah bersifat deskriptif, maka fakta-fakta yang perlu diungkap berkaitan dengan apa, siapa, dan kapan, di mana, dan bagaimana keinginan terhadap peristiwa sejarah sebagai besar tentunya yang terpenuhi jika diketahui data deskriptifnya. Dua, fakta sejarah dibagikan menjadi tiga, yaitu fakta benda-benda peninggalan sejarah menunjukkan aktivitas kehidupan manusia purba, contohnya seperti kapak, tombak, kapak lonjong, dan sebagainya. Yang kedua, fakta mental, yaitu fakta abstrak yang berupa keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan keguna atau manfaat sejarah ada empat, yakni yang bersifat edukatif, ya, bahwa pelajaran sejarah membawa kebijakan dan kearifan. Kedua, yang bersifat inspiratif, artinya memberi ilham. Ketiga, bersifat instruktif, yaitu membantu kegiatan menyampaikan pengetahuan atau keterampilan. Sekian dari kami. Terima kasih. Bila ada kekurangan kata atau kalimat yang kurang difahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.